Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan saya Ahya di Belajar Dinosaurus Online. Kali ini kita masih di bab 1, yaitu di bagian 4 Introduction Model 2, yang tentunya masih di Transformer bagian 1 dan masih di perkenalan awal dalam perubahan terhadap objek. Jadi ini merupakan lanjutan dari Introduction Model 1 ya. Kita akan membahas satu copy objek, yang kedua rotasi objek ya. Oke, kita langsung ke praktek. Di sini saya sudah buka file belajar satunya. Seperti terlihat pada layar, ada beberapa kotak-kotak dan warna-warna ya. Yang pertama kita akan belajar apa? Copy objek. Copy objek itu yaitu untuk menggandakan atau mengcopy objek yang kita kehendaki. Dan langsung saja saya coba contohkan objek yang akan saya copy, yaitu ini ya. Atau yang diseleksi yang berubah menjadi warna kuning ini. Kita copy. Caranya yaitu dengan icon copy. Icon copy adanya di sini ya, di icon transform. Kalau teman-teman pakai icon barnya ada di sini. Nah, ini copy. Kalau teman-teman pakai iconnya juga bisa. Di dalamnya ada copy. Oke, jadi teman-teman boleh pakai yang mana saja yang menurut teman-teman mudah, atau bisa juga menggunakan menu tool ya, yaitu copy. Oke, tapi sini saya lebih ke icon tool ya, icon tool copy ini ya. Lanjut, kita caranya untuk copy, klik objek yang akan kita duplikasi, kemudian pilih menu copy, icon copy, kemudian tentukan poin pertama sebagai titik acuan duplikasi. Saya contohkan di sini, misalkan di end point pada objek, kemudian geser ke arah mana objek itu akan di copy. Nah, kebetulan di sini terlihat objek masih leluasa dalam bergerak. Hal ini karena apa? Karena ortho masih tidak aktif. Agar pergerakannya tidak begitu bebas, maka bagusnya ortho diaktifkan dengan cara menekan tombol F8 pada keyboard atau tekan yang ada di workspace-nya. Oke, misalkan kita ke arah Y, klik satu kali. Kalau mau di copy lagi, klik lagi untuk mengakhirinya dengan cara enter. Oke, sampai sini teman-teman bisa paham? Saya ulangi lagi ya. Ini saya hapus. Coba sekarang caranya dengan mengklik icon copy dulu. Saya klik icon copy, kemudian di komen ada pertanyaan seleksi object to copy, berarti seleksi objek yang akan di copy. Saya seleksi ini, seleksi object to copy, press enter when done. Maksudnya ini mana lagi yang akan di copy, mana lagi objek yang akan di copy. Misalkan kalau kita mau mengcopy dua objek, klik yang lain ini, kemudian warna merah ini boleh. Ini tanpa menekan tombol apapun, jadi langsung klik kiri, pilih objek yang mana saja. Kalau misalkan dikira sudah cukup 3 objek ini yang akan di copy, perintahnya di komen enter, press enter ya, atau tekan enter maksudnya. Oke, tekan enter. Nah, di sini ada pertanyaan point to object from, jadi titik awalnya atau poin awalnya di mana.
sebenarnya tidak harus di end atau tidak harus di pada objek ini ya. Misalkan kita di luar juga di sini boleh, di luar dari area objek. Misalkan saya tekan di sini, klik, nah seperti ini. Nah, sejauh mananya boleh ditentukan di komen sini, komen bar. Oke, misalkan kita tentukan 50, enter. Nah, ini udah pasti pergerakannya dari objek yang satu ke objek duplikasi jaraknya 50. Oke, nah ini sebelum di enter, ini masih ada pertanyaan lagi, mau menduplikasi lagi enggak gitu. Kalau misalkan mau duplikasi dengan jarak yang sama, bisa teman-teman klik dua ini, useless distance, ini pakai yes, kemudian from last point-nya yes juga, tadinya no kan, sini no. Oke, ini pasti sudah jaraknya 50 lagi, tekan enter, sudah. Coba lihat di top, kita perbesar atau perbesar, kita perjauh. Nah, ini pastinya sudah tentu jaraknya 50 50 50. Oke, paham ya? Kita buktikan dari sini ke sini 50, dari sini ke sini 50 juga, begitu juga seterusnya. Itu untuk copy. Kemudian materi selanjutnya yang kita bahas rotasi objek ya, untuk merotasi atau memutar objek. Langsung ke praktek lagi. Ini hapus dulu, ya, ini juga hapus. Oke, kita coba di tampilan atas, kita zoom window. Oke, kita coba sekarang yang lebih bisa terlihat yang merah ya. Kita warna yang pilih objek yang warna merah ini, kemudian kita klik atau pilih icon rotasi. Nah, ini dia. Di sini kalau kita tunjuk icon rotasi ada dua pilihan. Klik kiri berarti 2D, klik kanan berarti 3D. Oke, satu-satu saya jelaskan. Kalau rotasi 2D dengan klik yang kiri, kemudian tentukan center untuk rotasinya. Kita tentukan center lokasinya, misalkan contoh di endpoint ini ya. Ini hanya contoh ya. Sebenarnya boleh di luar area objek itu sendiri. Oke, kita coba di endpoint pada objek. Oke, setelah itu tentukan derajat awal untuk arah perputaran rotasi. Misalkan saya tarik ke arah kanan ini, klik, kemudian derajat perputarannya berapa, tentukan derajat perputarannya. Karena di sini ortonya aktif, dia tidak leluasa ya, dia hanya bisa bergerak 90 derajat, kemudian 180, 270. Kalau kita ortonya nonaktifkan dengan cara tekan tombol F8, maka pergerakan perputarannya dia bebas. Kalau kita mau tentukan berapa derajat, boleh diketik di komen ini, komen toolbar ya. Coba kita pakai 45 derajat, kemudian tekan enter. Nah, ini sudah pasti ini perputaran atau rotasinya 40 derajat dari sebelumnya. Oke, bisa teman-teman praktekkan ya. Kemudian kita kembalikan semula, dan sekarang kita yang klik yang rotasi 3D. Apa perbedaannya? Kita coba di perspective view. Nah,
kita zoom dulu. Oke, mulai klik kanan pada icon rotasi. Nah, di komen ada pertanyaan seleksi objek, kita seleksi yang merah ini. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi, seleksi objek to rotate. Jadi ada lagi enggak yang akan dirotasi? Oke, coba contoh kita dua objek dengan yang warna hijau ini. Sip. Kemudian enter. Setelah itu tentukan star axis-nya ya, star axis. Nah, supaya lebih paham, langsung saja coba di ini endpoint pada ujung objek. Kemudian ada pertanyaan lagi, end rotasi axis, berarti endpointnya ya. Contohnya di sini saya gunakan arah X. Arah X itu apa ya? Teman-teman perhatikan ini, yang ada di pojokan bagian bawah kiri. Ada X, ada Y, dan ada Z. Kalau ke sini berarti arahnya X. Oke, dari sini kita klik. Oke, sebenarnya tadi itu nggak tepat X ya, soalnya ortonya masih tidak aktif. Coba kita aktifkan dulu. Kemudian pilihan selanjutnya atau perintah selanjutnya, tentukan awal rotasi. Ini bisa saja di sini boleh, di sini boleh, di mana saja nggak apa-apa. Klik di 0 derajat, kemudian tentukan derajatnya berapa. Boleh kita seperti yang tadi, 45 derajat. 45 derajat, tekan enter. Maka terlihat seperti ini. Dia berputar 40 derajat dengan sumbunya itu yang tadi di X itu ya. Jadi kita bikin sumbu X, sumbu untuk berputar dulu, baru kita perputar. Kalau yang tadi titik poinnya menjadikan titik pusatnya, langsung sumbunya. Oke, dari sini sudah jelas teman-teman. Ini berlaku untuk semua objek ya. Jadi boleh garis, objek solid seperti ini, atau surface seperti ini, bisa diaplikasikan. Yang penting dasarnya tahu, tekniknya, cara-caranya tahu, langkah-langkahnya. Saya ulangi lagi untuk mengulang langkah-langkahnya. Untuk rotasi ini bisa klik kanan, klik kiri ya. Jadi kalau memang belum paham untuk klik yang kanan atau cara rotasi 3D, teman-teman bisa coba ulang-ulang dengan rotasi 2D dulu. Cuman harus di bagian mana, di bagian pivot mana yang akan diputar. Misalkan kalau kita di ini kan yang tadi kita gunakan di area perspektif menggunakan 3D rotasi. Kalau untuk rotasi 2D berarti harus ya kanan. Saya coba dengan segitiga ini, klik kanan ya, kemudian seperti ini. Jadi hampir sama. Oke. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara rotasi navigasi dengan rotasi objek ya. Kalau kita rotasi navigasi seperti ini, jadi objeknya itu nggak berputar. Jadi yang berputar itu seakan-akan kameranya, sudut pandangnya ya. Nah, kalau rotasi objek, nah seperti ini benar-benar objeknya itu berputar gitu. Oke, sampai sini dulu materi kali ini. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.